Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 14 budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Farida Hanum SPD, calon guru penggerak dari Blitar, Jawa Timur. Kemudian, Ibu pengajar praktik saya, Ibu Enis Ana Wulandaningrum SPD MPD, dan Bapak Ahmad Nurhuda MPD sebagai fasilitator saya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4 ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun latar belakangnya adalah sebagai berikut. Sekolah diibaratkan ladang untuk bercocok tanam, tempat bersemainya benih-benih. Bila benih ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka benih tersebut akan tumbuh dengan baik. Tetapi meskipun benih adalah benih yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun benih itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya, serta tangan dingin Pak Tani, maka benih itu mungkin tumbuh tetapi tidak optimal. Pak Tani tersebut ibaratkan seorang pendidik, maka pendidik tersebut harus bersikap lembut dan penuh kasih sayang. Hal tersebut dapat terjadi jika semua pihak terlibat dalam penegakan budaya positif di lingkungan sekolah. Harus ada kerjasama yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat dan berbudaya positif. Guru penggerak tidak bisa sendiri untuk mencapai tujuan tersebut, merangkul semua kalangan dan bergerak bersama-sama. Tolak ukur tersusunnya kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama guru dan peserta didik. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Guru dan peserta didik secara konsisten melaksanakan budaya positif dan mampu menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil belajar Pancasila. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Kemudian mensosialisasikan kesepakatan kelas kepada wali murid. Yang keenam, mempraktikkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kesepakatan kelas yang sudah berjalan. Guru bersama rekan sejawat melakukan refleksi terhadap budaya positif yang berlangsung di sekolah. Guru merancang tindak lanjut yang akan dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menerapkan budaya positif. Kerjasama dengan orang tua sebagai tindak lanjut pembiasaan budaya positif di rumah. Warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kesepakatan kelas seperti kertas manila, sticky note, spidol, alat tulis, dan lain sebagainya. Kegiatan aksi nyata saya lakukan bersamaan dengan jadwal sekolah, yaitu rapat kerja seluruh dewan guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah SDIP Ibu Rahman pada tahun ajaran 2002-2023 pada semester 2.
Kegiatan aksi nyata saya lakukan bersamaan dengan jadwal sekolah, yaitu rapat kerja seluruh dewan guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah SDIT Ibnu Rahman pada tahun ajaran 2002-2023 pada semester 2. Kegiatan pembukaan dilakukan secara klasikal oleh semua guru dan tenaga pendidikan, kemudian dilanjutkan berpisah pada kelompok kelas tinggi dan kelas rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Indra. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata yang akan saya lakukan selama belajar 2 bulan di pendidikan guru penggerak. Ada 4 modul yang sudah saya pelajari selama sekolah 2 bulan. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang terakhir budaya positif. Jadi setiap materi, setiap modul itu terkait antara satu dengan yang lain. Modul yang satu dan kedua, ketiga dan keempat itu saling terkait, dan terakhir yang keempat harus melakukan aksi nyata. Selama masa off ini kami bertugas untuk melakukan aksi nyata, mengimplementasikan ke teman-teman, mengajak teman-teman untuk bergerak bersama untuk memajukan pendidikan. Yang pertama, koneksi antar materi berkaitan dengan modul 1/4 yaitu budaya positif. Sebenarnya ini sudah kita pelajari dulu ya. Nah, ini kesempatan saya buka belajar dan mengajar bagi saya Ibu Elisana Wulandari, saya sendiri Siti Angkatan 7. Tujuan melakukan aksi nyata adalah memahami keterkaitan konsep budaya positif yang sudah dipelajari dari modul 11, 12, 13 yang tadi sudah saya sampaikan ya judulnya. Kemudian dapat melakukan penyusun langkah konkret. Jadi setelah ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari disampaikan ke anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketika itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat perintah diri sendiri. Jadi anak itu ketika itu tidak hanya bisa kita perintah saja, tapi mereka bisa memperintah dirinya sendiri.
kita lakukan itu semua tadi adalah sebuah hubungan. Sebenarnya kita sudah pernah belajar ini ya, restitusi. Kita ingat kembali apa sebenarnya sih restitusi itu? Kita baca bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini keras sekali ya. Kalau kita bisa menerapkan ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita menggunakan restitusi, ini masalah tidak akan sampai berlama-lama. Ya. Bagaimana penerapannya? Nah, ini ciri-ciri. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Restitusi itu bukan hanya untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari permasalahan. Semua anak itu kan tidak mungkin sekolahnya lurus-lurus terus, mesti ada yang salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bimbing mereka bagaimana belajar untuk dari sebuah kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka kita ajak untuk introspeksi diri tentang masalah yang terjadi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang seperti yang kita gaungkan sekarang adalah profil belajar Pancasila. Kita menuntut mereka bertindak sesuai dengan karakter tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita bukan hanya cuma mencari kesalahan-kesalahan tersebut, tapi tidak ada solusinya. Jadi kita bersama murid mencari apa solusi dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang berbuat salah itu tetap bisa diterima di kelompoknya. Mereka tetap bisa bersama bermain bersama, belajar bersama teman-temannya. Bukan merasa terasing karena merasa bersalah, kemudian terus terasing dari kelompoknya, minder, seperti itu yang kita lakukan. Positif di sekolah itu diawali dari kelas. Kita di dalam kelas membuat aturan, kemudian keyakinan di kelas, terciptalah nanti lingkungan positif dari kelas-kelas tersebut. Terjadi lingkungan positif, kemudian bertular dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 dan semua lingkungan sekolah mempunyai lingkungan yang positif, kemudian terciptalah budaya positif. Nah, membuat kesepakatan kelas nanti bisa kita coba ya Bapak Ibu. Setelah ini, sebenarnya kita sudah biasa membuat kesepakatan kelas, itu sudah biasa. Mungkin bisa mengulang kembali. Ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya muridnya saja yang membuat aturan, tapi gurunya juga sama-sama bersepakat untuk melakukan budaya positif tersebut. Kemudian
Kami murid yang semangat belajar. Nah, kata-katanya simpel-simpel saja, tidak usah terlalu repot untuk dilakukan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari satu lagi ini ada contoh dari Tika dan Mawanita. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah itu hanya 5, yang satunya 3, gak usah banyak-banyak. Kalau yang 3 itu saja sudah bisa kita terapkan, setiap hari kita laksanakan, nanti akan tercipta budaya positif. Nanti kita sama-sama belajar ya, jangan lupa tidak memunculkan kalimat atau kata-kata negatif di dalam kesepakatan kelas. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Dasar manusia. Ada 5 dasar manusia. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Mari kita kalian khususnya selama beberapa tahun, mungkin ada yang sudah lama ya dari saya mengajarnya. Ada yang mungkin hampir 20 tahun mungkin ada ya di sini. Sejak mungkin sebelum sekolah ini berdiri sudah ada yang juga mengajar di tempat yang lain. Selama bagian mengajar itu dulu, posisi kontrol apakah yang sudah kita lakukan kepada peserta didik kita? Coba kita merenung sejenak. Apakah selama ini kita menjadi seorang penghukum? Ini ada ciri-cirinya di sini. Kalau seorang penghukum itu bagaimana? Apakah kita seperti ini? Nah ini contohnya begini. Yang dikatakan menghardik, menunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Apakah kita selama ini seperti itu? Bisa introspeksi diri. Masing-masing Bapak Ibu bisa introspeksi diri. Namanya apakah kita pernah menunjuk kamu kenapa seperti ini, kamu kenapa berbuat seperti ini? Kemudian menyakiti. Nah ini yang kata-kata berupa sindiran. Nah itu ternyata juga kita menghukum, tidak hanya berbuat fisik, menyindir saja itu sudah termasuk menghukum. Kemudian ada lagi perkataan, kamu, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awas ya, rasakan. Nah, di sini ada ancaman, ada kata-kata ancaman. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itulah yang dilakukan peserta didik kita. Kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai seorang penghukum, hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain dan kemudian berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Jadi kita sebagai seorang pemarah. Setiap ada masalah, mesti menyelesaikan masalahnya dengan cara guru sudah hafal. Gurunya marah, pasti sudah terjadilah hukuman. Sakitilah, disindirlah, seperti itu. Akhirnya dampaknya murid itu bukan patuh pada peraturan itu, tapi mengulangi kembali, mengulangi, terus mengulangi. Karena ya sudah, efeknya cuma hari itu saja. Mungkin dia melakukan kesalahan, misalnya bertengkar atau melakukan kesalahan apa, terlambat, seragamnya salah, cuma hari itu saja dia. Iya, ketika kita beritahu cuma begitu saja. Kemudian, nah ini masih sama seperti yang tadi, membuat rasa bersalah. Gurunya berceramah, mengatakan harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Itu kecewa loh, kamu
dengan kamu seperti ini. Kemudian perkataannya gini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu mengatakan ibu stres. Di antara bapak ibu semua pernah meragukan ini ya, ketika kondisinya tidak fit, emosi tidak stabil, mungkin pernah tersampaikan kata-kata seperti ini. Hasilnya membunyikan, menyangka tetap anak-anak itu tetap saja berbohong, tidak terbentuk kejujuran. Kemudian anak-anak cuma maafkan saya, mereka di waktu itu minta maaf. Tetapi apa? Ada timbul rasa rendah hati, memang ada timbul rasa rendah hati, tapi kita membuat rasa bersalah itu masih belum pas sebagai seorang guru, masih belum muncul rasa kesadaran dari dalam diri atas kesalahannya. Nah, ini yang sudah mulai identitas posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian berkata, ayolah lakukan dengan ibu, masa kamu tidak mau? Kita mengajak dari dalam diri mereka bagaimana memunculkan rasa kesadaran kalau yang dilakukannya itu salah. Kita sebagai teman, bagaimana kita memposisikan diri kita itu sebagai teman mereka. Hasilnya murid bisa berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, mereka jadi merasa nyaman. Mereka merasa nyaman kalau kita memposisikannya sebagai teman, tidak tingkati, tidak mereka merasa bersalah atau kemudian dihukum itu tadi. Yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Ini biasanya gini, menghitung dan dicatat apa peraturannya. Kamu masih ingat nggak? Apa sih peraturan yang ada di sekolah kita? Mulai dibangun kesadarannya. Hasilnya bagaimana? Berapa banyak binatang, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu. Kemudian dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kita hanya memantau. Nah, yang terakhir manajer. Kontrol dirinya sudah muncul, bisa menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak membuat rasa bersalah, kemudian tidak menghukum, tidak menyindir, seperti itu. Apa yang kita katakan kepada peserta didik? Apa yang bisa, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi selama ini nanti ya, setelah ini kita membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, kita bangun kembali rasa percaya dirinya, terus mengingat kembali apa yang sudah selama ini kita sepakati. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Sudah muncul pertanyaan dari dalam dirinya sendiri, ada rasa, ada keinginan untuk memperbaiki. Nah, baru kita masuk. Mungkin cara seperti ini, kita bisa memberi solusi. Nah, dampaknya peserta didik bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi sama-sama kita bangun memecahkan masalahnya itu, kita cari bersama-sama apa solusinya. Kita selidiki dulu, dievaluasi. Kenapa ya aku hari ini terlambat? Itu sama-sama, bukan kita yang menentukan. Besok kamu tidak boleh terlambat ya. Kalau kamu terlambat, berarti kamu dihukum atau berdiri di depan kelas. Itu pendidikan zaman kolonial, mungkin zaman dahulu ya. Kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi kita cari terlambatnya kenapa? Mungkin kamunya kurang awal atau mempersiapkan dirinya lama, itu yang matinya lama. Terus orang tuanya juga lama. Jadi kita ajak bekerja sama, keluarga juga, orang tua, ayah bunda, kita ajak bekerja sama untuk mempersiapkan
Peserta didik kita supaya datang tidak terlambat, kemudian pakai seragamnya lengkap. Itu memang harus ada kerjasama yang baik antara kita, siswa, dan murid-murid. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Jadi kalau tidak vitamin mineral mengambil gizi keluarga kita. Jaga hidup bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Ya ayo kita menjaga budaya, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beradab, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Nah, peserta didik kita harusnya yang kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, Coba Bapak Ibu bayangkan murid yang ada di kelas. Apakah semua peserta didik dengan yang ada di kelas itu kira-kira kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa belum? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini karena mereka masih di usia apa ya, kalau menurut masa-masa usia mereka itu kan ini masih masa-masa raja. Ya, masa raja itu berarti kan mereka yang harus dihormati, disayangi, kemudian dibanggakan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang tidak mereka dapatkan. Ada sebagian anak itu mungkin ada murid juga yang ayahnya atau ibunya bekerja di luar negeri ya. Jadi mereka harus tinggal bersama kakek nenek, paman, bibi. Harusnya masa-masa mereka itu masih bersama orang tua. Bagaimana sosok seorang ayah, bagaimana seorang ibu, itu kan karakter yang berbeda yang mereka bisa terhadapi. Tapi ternyata tidak. Apalagi kalau kebanyakan yang tinggal bersama nenek itu memperlakukan lebih sayang sama cucunya. Jadi cucunya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Jadi perkembangan terhambat. Sayangnya salah, diartikan itu salah sayangnya itu. Jadi kayak kemarin ada wali murid itu cerita anaknya diperlakukan ketika masih bayi itu tidak boleh turun dari tempat tidur, terus di tempat tidur. Ternyata apa, ketika masuk playgroup itu ada perkembangan dengan jalannya itu kesusahan. Yang seperti itu ya, yang harusnya kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterimanya itu kita penuhi. Nanti ketika kita masuk awal semester 2, ini kebetulan kita lagi menyusun program kerja, kita akan melakukan
asesmen diagnostik. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang terlewat, belum tahu kondisi atau latar belakang keluarga anak tersebut. Jadi nanti kita silakan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Kita mencari tahu bagaimana latar belakang keluarga peserta didik kita, supaya kita tidak salah memperlakukan. Oh, ternyata baru tahu kalau si A itu tinggal hanya bersama neneknya, ada lagi yang dititipkan di keluarga budinya, ada yang orang tuanya berpisah. Jadi tidak ada kasih sayang ayah. Sampai di sekolah ngamuk terus karena kasih sayang tadi tidak terluapkan. Di rumah itu tidak ada kasih sayang, di sekolah minta perhatian tapi gurunya repot. Gurunya repot sendiri, jadi pelampiasannya ke temannya. Temannya diamuk. Mungkin nanti seperti itu ya. Nah, kita sama-sama belajar. Nanti bisa di awal semester 2 ini kita mencari tahu tentang latar belakang keluarga anak-anak didik kita. Kemudian rasa kesenangan. Nah, memang masa-masa mereka itu masih masa-masa senang-senang. Itu kita penuhi. Memang itu masa kebutuhan mereka di saat ini. Mereka bersenang-senang, melakukan sesuatu, bahagia, bermain, seperti yang filosofi lain itu ya, raga, kasih, hobi raga, irama itu. Mereka masih masa-masa bermain. Jadi kita penuhi. Jangan hanya kita di dalam kelas itu belajar terus anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan fisiknya, datang tidak semangat, hanya dicuri dengan pelajaran terus. Kita ajak mereka bermain, kita ajak mereka bersenang-senang, bernyanyi, bertepuk tangan dan sebagainya, agar mereka datang ke sekolah ini merasa bahagia. Jangan datang ke sekolah itu menjadi sebuah momok. Oh, kita mau matematika lagi, jangan ada seperti itu. Belajar matematika pun bisa dibuat enjoy, bisa dibuat mereka untuk senang mengerjakan. Ya. Kemudian penguasaan, mereka kita didik untuk menjadi pemimpin, terutama menjadi pemimpin dirinya sendiri. Dan anak itu kan yang nggak bisa mengendalikan dirinya, tidak tahu harus ini waktunya apa, ini saatnya apa, kemudian menetapkan dirinya bagaimana, tidak bisa. Kalau tidak bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia akan memimpin orang lain? Jadi kita bangun bisa mulai dari pemilihan ketua kelas, bergilir gitu ya. Jangan selama 1 tahun itu ketuanya tetap itu terus gak berganti-ganti. Jadi salah 1 bulan sekali kita pelajari mereka cara memimpin, tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi akan ada rasa di dalam dirinya itu menguasa. Jadi penguasa bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup itu kan bagaimana orang bisa bertahan hidup? Harus dengan makan, makan sebuah energi untuk melakukan sesuatu itu yang diperoleh dari makan. Kadang-kadang ini yang terabaikan juga, lemas datang ke sekolah lagi bisa makan. Dan yang seperti itu biasa karena ibu belum bangun. Ada yang seperti itu. Kenapa tidak sarapan? Ibuku belum bangun. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Sementara orang tuanya belum bangun, datang ke sholat cuma mandi, pakai baju, tidak karuan. Ada yang cuma pakai baju sama celana saja, nggak ada sabuknya, nggak ada kaos kakinya, nggak ada dasi, pokoknya datang ke sekolah. Tas yang dibawa mungkin buku-buku yang dari kemarin tidak pernah diperiksa, seperti itu. Jadi kita cek anak-anak sudah sarapan belum, kemudian kita kasih tahu manfaatnya sarapan itu apa. Mungkin mereka bisa berpikir, kemudian bisa menyiapkan mengajak keluarga, ayah bunda malam itu untuk menyiapkan sarapan terbaik untuk anak-anak. Kemudian kebebasan, nah ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar tadi. Nah itu bebas
pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Jadi intinya yang sudah dipelajari itu di modul 1.1 itu filosofi Hajar Dewantara, yaitu intinya bagaimana kita menuntun segala yang ada kodrat pada anak-anak itu agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, sekolah ini kan sebagai lingkup masyarakat terkecil bagi anak-anak, jadi mereka bisa bersosialisasi, beradaptasi di lingkungan sekolah, nanti juga bisa di lingkungan rumahnya di masyarakat. Jadi sekolah ini merupakan masyarakat terkecil bagi anak-anak. Jadi kita menuntun mereka seperti anak bayi itu ya, kalau menuntun mereka kita menggandengnya anak bayi yang baru jalan itu kan kita harus menuntun menemani, bukan terus apa yang harus mereka lakukan kita berikan gitu ya. Berarti mereka sendiri yang menuntun, dituntun, mereka yang berjalan ya anaknya sendiri, kita menuntun sebelahnya, seperti itu. Terus nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai apa yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama berpihak pada murid. Nah itu tadi. Jadi kita berpihak pada murid, apa yang akan mereka lakukan, apa yang kita lakukan itu memang benar-benar berpihak kepada anak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, bukan kehendaknya guru, tapi berpihak pada murid. Kemudian mandiri, secara mandiri kita belajar. Guru-guru kita sekarang mandiri kalau belajar di PNM, bukan mandiri untuk mengajari apa yang akan kita butuhkan. Kemudian ini berkolaborasi. Kita berkolaborasi untuk merancang pembelajaran pekan depan. Kita kan nggak bisa sendiri, butuh teman-teman yang lain. Terus inovatif, kita belajar bisa dari mana saja, membuat merancang pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan reflektif, setelah mengajar kita melakukan refleksi, apakah pembelajaran yang saya lakukan tadi ini sudah sesuai apa belum, kita melakukan refleksi. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, harapannya ini saya bisa mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi. Coach ini ya pendampingi. Coach bagi guru lain menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi kita itu ada sejak gitu ya. Nah itu terus bergerak, jangan hanya berhenti hanya di semester 1 tapi berlanjut di semester 2. Nah, terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menyebarnya ke anak-anak kita, terutama diri kita sendiri ya. Kita juga menggunakan disiplin dari dalam diri supaya kita bisa mengatasi semua pelajaran di sekolah yang bisa dilakukan pembelajaran menjadi teladan bagi kehidupan kita dan menularkannya kepada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat lagi kesepakatan kelas kita untuk belajar di semester 2. Ya, silakan kalian tuliskan kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Kita akan membuat kelas ini nyaman, kalian senang belajar di sekolah ini. Silakan tuliskan di kelas ini. Nanti kalau sudah ditempel di sini, ya, ditempel di sini. Nanti yang paling banyak akan kita rekam, dimasukkan di sini. Nanti kesepakatan kelasnya akan kita tulis di sini, kemudian kita pajang. Disepakati, nanti diberikan tanda tangan. Setelah itu nanti dikasih tanda tangan bahwa kita menyepakati. Oke? Nah, silakan tuliskan kelas yang bagaimana yang kamu rapi-rapi. Baik, anak-anak yang sudah selesai membuat sesuatu yang ingin menjadi kesepakatan kelas kita, yang sudah kalian tuliskan tadi, kalian ingin kelasnya bagaimana, silakan ditempel di depan. Silakan maju. Di sini.
Sekian aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.